pasti otot apa tidak. Ya, yang tadi kayak di foto di slide itu bisa lihat kalau ada otot apa enggak. Ini sih nggak ada ya. Kemudian kita lihat distribusi dari bulu-bulu rambutnya. Sehingga yang arteri biasanya rambutnya udah rontok, nggak normal seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat kulitnya, apakah kering, ya, apakah bersisik, ya, sekali skin, itu biasanya pada gangguan arteri yang kronik. Kemudian kita lihat di kakinya ada luka atau ulkus atau tidak, ya. Yang dilihat mulai dari daerah dorsum pedisnya, daerah pangkarnya semua dilihat, ya. Yang sampai di bawah termasuk juga daerah ini, ya. Daerah lateralnya kadang-kadang ini suka terlewat karena posisi pasien kan ini ya. Jadi semua terinfeksi sampai ke daerah femur, ya. Setelah itu kita lakukan palpasi. Palpasi kita mulai dari perabaan temperatur, ya. Jadi saya bilang tadi temperatur kemudian dari distal ke proximal, ya. Diraba kita temperatur tangan kita, ya. Diraba ada yang lebih dingin atau tidak, ada yang lebih hangat atau tidak, ya. Sampai ke proximal. Kemudian kalau misalnya dia ada luka, diraba dan nyeri tekan atau tidak di sekitarnya atau luka semuanya, ya. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan penilaian kapiler refill, ya. Lakukan penekanan di kukunya, kemudian dilepaskan atau di ujung jarinya, kemudian dilepaskan, ya. Jadi kita lakukan tekanan sampai dia pucat, ya. Boleh mendekat ya kalau kelihatan. Terus kita lepaskan, dia merah kembali, ya. Sama kalau di kukunya juga seperti itu. Tekan sampai pucat terus dilepas, ya. Setiap jarinya diperiksa, ya. Karena bisa aja dia ada jari yang kapilernya bagus, ada jari yang kapilernya tidak bagus kalau memang ada gangguan arteri di sananya, ya. Jadi setiap jari diperiksa. Habis itu kita naik lagi ke proximalnya, kita raba pulsasi di dorsalis pedis. Jadi tempatnya ya, dia ini begitu satu, ya. Jadi ini palang, terus ini metatarsal satu, ya. Ini gigi dua, palangnya ini metatarsal, ya. Ini pasti ada tonjolan, ada bone prominentnya antara 1 dan 2, kita raba di situ, ya. Ini akan teraba pulsasinya. Kalau di titik ini kalian tidak meraba, coba geser sedikit ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ya, sampai benar-benar kita yakin di daerah situ tidak teraba pulsasinya dan kita bisa nulis negatif di rekam medis pasiennya, ya. Kanan diraba, kiri juga diraba, ya. Kalau meraba jangan pakai ujung jarinya karena nggak sensitif, kita raba pakai bantalan jarinya, minimal 2 jari, ya. Raba kanan, raba kiri. Kalau dia positif kuat, biasanya sih kita cukup merabanya satu-satu. Tapi kalau ragu-ragu ada perbedaan apa enggak, boleh diraba bareng-bareng kanan dengan kiri, ya, sama kuat atau tidak, ya. Setelah dorsalis pedis, tibialis posterior. Jadi tadi markernya apa? Malleolus medial, ya. Ini tendon Achilles. Di antaranya ada cekungan atau sulcus, di situ kita raba, ya. Malleolus medial ini medial, ini tendon Achilles, ya. Di sini ada cekungannya atau sulcusnya kita raba, ya. Tibialis posterior, ya. Kanan diraba, kiri diraba, ya. Kalau ragu-ragu boleh raba sekaligus dua-duanya sambil dibandingkan kekuatannya, ya. Kalau di sulcus sini tidak teraba, coba agak ke bawah sedikit, biasanya perabanya akan lebih terasa, ya. Itu untuk tibialis posterior. Terus kita ke atasnya lagi, kita raba arteri popliteal, ya. Jadi maaf ya Pak, ini terus sedikit sehingga ini fosanya keraba lunak, ya. Pakai 2 jari kita meraba jari ini apa, jari 2 dan 3 masuk ke fosanya agak dalam kalau di sini, ya. Terus setelah masuk ke fosanya kita raba agak ke bawah sedikit, ya. Itu bisa keraba arteri popliteal. Sama kalau begitu ditekan nggak keraba, kalian geser ke kanan ke kiri, ya, atas bawah sampai keraba punctum maksimum pulsasinya, ya. Diluruskan kakinya satu, kaki satu tekuk lagi, kita raba lagi, ya. Rabanya dari arah bawah pasien, ya.
karena kita akan lebih mudah masuk ke fosa kubital dan menekan si arterinya. Kalau dari atas lebih susah, ya. Jadi selalu dari arah bawah. Oke, setelah itu kita akan meraba di daerah inguinalnya. Jadi kalau inguinal itu, jadi tadi kan di ligamen inguinal ya, ini siasnya, kalau tuberculum itu dia punya garis. Kira-kira setengahnya, rabanya di situ. Kalau nggak ada, di lebih baiknya ada lagi. Ya. Jadi diraba di sini harus keraba cukup kuat, ya. Terus dibandingkan di sisi sebelahnya, ya. Oke, kita raba. Setelah itu, kalau untuk kelainan di kaki cukup sampai di situ, ya. Kalau pasien punya kelainan di di tangan, berarti yang kita raba adalah pembuluh darah tangannya, ya. Pertama adalah arteri radialis, ya. Sama sebenarnya tangan juga kita mulai dari inspeksi dulu, ya. Dilihat apakah ada atrofi, bulu rambutnya gimana, ya. Di tangan juga sama seperti itu. Kemudian kita cek kabel nepilnya, ya. Bagus semuanya, kanan kiri dibandingkan. Lalu kita cek pulsasinya, ya. Kalau radial berarti sejajar dengan ibu jari atau sejajar dengan ibu jari, ya. Dekat pos radialisnya, ya. Agak kuat. Kalau ulnaris dia di sisi jari kelimanya atau kelingkingnya, ya, diraba, ya. Ini biasanya agak susah, tapi bisa sih keraba karena dia lebih dalam, lebih di bawah atau lebih dekat tulang. Jadi kadang-kadang lebih susah kerabaannya, ya. Tapi bisa diraba. Rabanya tuh agak lebih dekat ke telapak tangannya, ya. Yang penting kalian bisa meraba radialis, ya. Ulnaris kadang susah, apalagi kalau pasiennya gemuk atau pasiennya ototnya tebal, jadi agak susah meraba. Terus kita ke atas lagi, kita raba brachialis. Jadi brachialis itu merabanya di fossa cubiti, ya. Kalau ini fossa cubiti kita bagi dua. Nah, si arteri itu berjalannya di sisi yang medialnya, ya, bukan di lateralnya. Jadi kalian ngerabanya agak ke medial, ya. Ini bisa diraba, ya, sini. Jadi bukan tepat di tengah atau di lateral, dia lebih medial, ya. Itu ya. Kemudian kalau pasiennya ada keluhan di aorta abdominalnya atau di perutnya, berarti kita akan meraba aorta abdominalisnya, ya. Kita nih apa di Jadi yang melakukan yang bisa kita raba aorta itu antara proses sifoideus dengan umbilical, ya. Jadi di upper abdomen. Caranya sama dengan kita palpasi abdomen. Kalau kita kebutuhan fisik abdomen, ya, jadi dilakukan penekanan. Dan dengan gentle kita bisa meraba pulsasinya, ya, sepanjang ini, ya. Ya, pulsasi. Terus terakhir kita belajar juga cara meraba arteri karotis. Yang paling mudah sih sebenarnya, yang udah berkali-kali kan. Jadi trachea di atas, di tengah. Dari situ kita tarik ke lateral, masih di anterior dari musculus sternocleidomastoideusnya. Ke lateral, lakukan penekanan sedikit aja. Itu udah keraba. Ya, jangan terlalu keras di sini karena takutnya dia sini. Ya. Dan arteri itu kemudian untuk kalian yang misalnya dia ada kelainan kaki, berarti kita lakukan pengukuran ankle brachial index. Ya. Oke, cukup arteri sampai di situ. Kemudian kita lakukan pengukuran fisik untuk vena, ya. Kalau vena sebisa mungkin pemeriksaannya pas ini begini, ya. Jadi ya. Minta pasien untuk berdiri dan membuka celananya atau mengulungnya. Idealnya sih kita harus bisa lihat sampai inguinal. Jadi harusnya celananya dibuka biar kita inspeksi itu kelihatan sampai di ujung gitu, ya. Pertama yang kita lakukan inspeksi, kan? Dilihat ada varisesnya enggak. Ini kelihatan ya, ada varisesnya, ya. Biasanya varises itu kita lihat di posterior dan di medial. Tapi bisa juga ada di anterior dan lateral. Jadi artinya seluruh lingkar kaki kita periksa. Kita lihat dari sebelah belakang dan kita lihat juga dari sebelah depan. Di mana aja sih varisesnya, ya? Ini ada di sini, ya. Ini yang sampai berkelok-keloknya sampai ini nih. Di tengahnya ini juga masih ada varisesnya. Ini sebenarnya ini, ya.
Terus habis ada varisesnya, kita bisa lihat kan kira-kira ukurannya berapa sampai berapa diameternya, ya. Kemudian habis varisesnya ada apa enggak, apa yang kita lihat? Bengkaknya, ya. Lihat kakinya bengkak apa enggak. Kalau dia bengkaknya sudah besar, itu pasti kelihatan. Tapi kalau di musik Bapak ini kan katanya belum bengkak, ya. Yang kita lihat untuk tahu dia bengkak apa enggak itu di bawah dari malleolus medialnya, ya, di area sini, ya. Di area sini kalau dia bengkak dia akan cembung. Orang seobesitas apapun ininya pasti dia akan tetap ada cembungannya. Kalau dia ada edema itu kita kelihatan, ya. Jadi lihatnya awal tuh di area sini cembung apa enggak. Nanti baru di area sini nih yang menghilang. Ya, ini kan juga cekung kan kalau orang normal. Nanti kalau bengkak dia akan itu bengkak. Terus apalagi terus bengkak? Hiperpigmentasi, ya, dilihat kulitnya ada yang hitam apa enggak. Kalau hitam dicatat berarti ada, kalau enggak ada ya dicatat tidak ada, ya. Setelah hiperpigmentasi ada sebelumnya itu apa? Itu yang tadi lipodermatosclerosis sebenarnya. Ya, itu di atas pada head. Ya. Jadi hiperpigmentasi sama lipodermatosclerosis, ya. Terus baru fokusnya paling sering ini yang namanya gaiter, ya. Jadi ini malleolus medial di atas. Jadi dari sini nih biasanya fokusnya. Kalau lupus mana? Kalau arteri biasanya dari ujung sini sampai ke sini atau di telapak kakinya, ya. Kenapa yang sana di situ? Karena paling tinggi paling banyak refleksnya di situ. Dia di daerah sini dapat refleks dari superficial, dapat refleks dari vena dalam, sama dapat refleks dari perforantes. Perforantes banyak di sini, ada 3 perforantes yang besar. Ya. Dia begitu, jadi vena itu begitu dia di bawah dia hanya vena-vena kecil. Vena-vena superficial kita dalam itu venanya kecil-kecil. Jadi manifest refleksnya paling utama tuh di daerah supramayolar yang masih ada vena-vena besar. Gaiter. Tapi itu sebenarnya istilah lama sih, kita sekarang lebih seringnya supramayolar gitu. Ada di atas dari malleolus, ya. Itu inspeksi. Dia ngeras. Jadi lipo itu kan lemak, dermatosclerosis itu kayak pengapuran, ya, pengerasan. Jadi dari kulit dan dari lemak di daerah situ dia akan mengeras. Kalau inspeksi mungkin nggak terlalu kelihatan. Kalau kita lihat apa sih itu dia akan keras tebal. Jadi kalau kulit kan harusnya lentur, ya. Kalau ini kan ada turgornya yang bisa kita raba. Kalau ini dia nggak keras. Jadi dia bisa dicoba. Inspeksi itu di farmasi. Dua-duanya sebenarnya. Karena bisa dilihat juga. Nanti kita yakinkan dengan inspeksinya ya dilihat ada kalau ada edema dilihat pitting apa non pitting di palpasi, ya. Terus ada nyeri tekan apa enggak, ya. Di daerah malleolusnya, di daerah dekat lupusnya kalau ada, sama di daerah varisesnya ada nyeri tekan.